Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan mekanika kekuatan material. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tegangan termal. Tegangan termal terjadi akibat adanya perubahan suhu pada suatu struktur. Karena adanya perubahan suhu, maka ukuran dari suatu material, dimensinya itu akan berubah. Dan apabila perubahan ini dihalangi, maka akan terjadi tegangan termal di dalam material yang mengalami perubahan suhu tersebut. Misalnya, suatu batang silindris yang panjang aslinya L, ketika dia mengalami perubahan suhu sebesar delta T, maka kalau terjadi permuaian bebas, akan terjadi perpanjangan sebesar delta kecil T. Besarnya perubahan panjang itu ditentukan oleh jenis materialnya yang diwakili oleh alfa, koefisien muai linier, kemudian panjang awal dari materialnya, dan perubahan suhu yang terjadi seperti yang diberikan pada persamaan 41A. Menurut definisi regangan dari persamaan yang terdahulu, pertemuan kita pada kali yang kedua, yaitu persamaan 22, maka besarnya perpanjangan pada pembebanan mekanis itu akan sama dengan regangan yang terjadi dikalikan dengan panjang awalnya. Di sini alfa adalah koefisien muai linier dalam milimeter per derajat Celcius. L adalah panjang awal dalam milimeter. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Dan epsilon T adalah regangan termal dalam milimeter per milimeter. Dari persamaan 41A dan 41B, kalau kita gabungkan, maka akan kita peroleh di sini besar regangan termal epsilon T sama dengan alfa kali delta T. Nah, inilah yang menyatakan hubungan antara regangan yang terjadi dengan perubahan suhunya. Oke, kalau kita substitusikan ke hukum Hooke satu dimensi pada persamaan 26, maka akan kita dapatkan di sini epsilon itu sama dengan sigma per E, maka kita dapatkan sigma sama dengan epsilon kali E. Epsilonnya kita substitusikan sama dengan alfa kali delta T, sehingga kita dapatkan di sini sigma T sama dengan alfa kali delta T kali E. Sigma T adalah tegangan termal yang terjadi dalam megapascal. Untuk lebih menekankan atau menguatkan pemahaman kita tentang tegangan termal, coba kita lihat suatu contoh soal berikut ini. Misalnya, suatu batang AB yang panjangnya L ditumpu pada ujung A di sebelah kiri dan ujung B di sebelah kanan mengalami kenaikan suhu sebesar delta T. Maka pada tumpuan A dan tumpuan B itu akan terjadi reaksi tumpuan di A sebesar RA dan di B sebesar RB. Katakanlah misalnya di sini diameter batang ini adalah 32 mm dan kenaikan suhunya 60 derajat Celcius, sedangkan material ini memiliki modulus elastisitas 210 GPa dan koefisien muai linier alfa 1,2 kali 10 pangkat min 5 mm per derajat Celcius.
Dan kita diminta untuk menghitung berapa besar reaksi tumpuan A dan tumpuan B. Maka untuk penyelesaiannya seperti biasa, soal narasi ini kita berikan informasinya dengan memberikan notasi. Oke, maka kita dapatkan di sini D kecil sama dengan 32 mm, delta besar T sama dengan 60 derajat Celcius, E sama dengan 210 gigapascal atau sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 5 megapascal. Alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 mm per derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa RA dan berapa RB. Maka dari persamaan 43 besar tegangan yang terjadi bisa kita hitung sigma T sama dengan alfa kali delta T kali E. Alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5, delta T sama dengan 60 derajat Celcius, E sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 5 megapascal atau sama dengan 151,2 megapascal. Nah, di sini 10 pangkat min 5 dan 10 pangkat 5 kita eliminasi karena hasilnya 10 pangkat 0 sama dengan 1. Maka pembebanan simetris akan kita dapatkan di sini RA sama dengan RB, yaitu besar reaksi tumpuan sama dengan besar gaya yang bekerja pada balok. Sesuai dengan definisi tegangan sama dengan gaya persatuan luas, maka besar gaya yang bekerja pada batang sama dengan tegangan dikalikan dengan luasnya. Karena dia simetris, maka RA sama dengan RB. Luas penampangnya adalah pi per 4 D kecil kuadrat. Tegangan yang terjadi sigma T. Sehingga kita dapatkan sama dengan pi per 4 kali 32 kuadrat dikalikan 151,2. Sehingga didapatkan 121,602 Newton. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.